Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberlimpahan untuk kita semua, pada sobat-sobat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga sobat-sobat YouTube selalu diberi kesehatan, lahir dan batin, serta berlimpahnya rizki. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan silsilah penguasa Sunda Galuh Cirebon. Diawali dengan Prabu Ragamulya Luhur Prabawa yang memerintah di Kerajaan Sunda sejak tahun 1340 Masehi sampai 1350 Masehi. Prabu Ragamulya Luhur Prabawa memiliki putra, yaitu satu Lingga Buwana, yang kedua Buni Sora. Lingga Buwana menjadi maharaja kerajaan Sunda, termasuk juga wilayah Galuh, pemirsa, menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Maharaja. Lingga Buwana pada tanggal 14 separuh terang bulan Palguna 1274 Saka. Ya, kurang lebih tanggal 22 Februari 1350 Masehi. Prabu Maharaja Lingga Buwana inilah yang gugur di Palagan Bubat dalam mempertahankan kehormatannya atas insiden yang menghebohkan seluruh Nusantara. Orang-orang memberi julukan atas kegagahan, atas keberaniannya Prabu Maharaja Lingga Buwana dengan sebutan Prabu Wangi. Prabu Wangi ini pun dikenal juga sebagai Lumahing Bubat dan dimakamkan di Sanghyang Linggahyang atau Astana Gede Kawali. Prabu Maharaja Lingga Buwana dari pernikahannya dengan Dewi Lara Linsing, putri dari Prabu Arya Kulon, memiliki anak. Di antaranya satu, Dia Pitaloka. Dia Pitaloka lahir pada tahun 1339 Masehi dan gugur bersama ayahnya di Bubat pada hari Selasa Wage tanggal 4 September 1357 Masehi. Anak
keduanya yang bernama Niskala Wastukancana, putra terkecil yang lahir pada tahun 1348 Masehi dan tidak ikut ke Bubat karena saat itu baru berusia 9 tahun pemirsa, sehingga tidak gugur bersama keluarganya yang lain. Berikutnya Sang Bunisora atau dikenal juga sebagai Mangkubumi Bunisora Suradipa menggantikan kakaknya menjadi raja dengan gelar Prabu Guru atau Prabu Guru Pangadiparamarta Jaya Dewata Brata. Bunisora dikenal juga sebagai Betara Guru di Jampang. Dan dari permaisurinya yang bernama Laksmiwati memiliki beberapa anak. Yang pertama, Giri Dewata yang menjadi raja daerah di Cirebon Girang dan dikenal sebagai Ki Gedeng Kasmaya. Anak keduanya yaitu Brata Legawa yang menjadi saudagar kaya raya dengan banyak memiliki perahu dan sering berlayar. Brata Legawa inilah yang pertama kali masuk Islam karena banyak berinteraksi dengan pedagang, pemirsa. Pedagang Muslim, bahkan hingga menunaikan ibadah haji dan beristrikan wanita muslimah dari Gujarat. Jadi Brata Legawa ini pada saat menjalankan ibadah haji bertemu jodoh, yaitu wanita muslimah, pemirsa, dari Gujarat. Dan karena itu Brata Legawa mendapatkan julukan Haji Purwa Galuh. Haji Purwa Galuh. Cucu Brata Legawa yang bernama Hadijah menikah dengan Syekh Datu Kafi atau Syekh Nurjati. Berikutnya Banawati. Banawati ini berarti anak yang nomor 3, pemirsa. Banawati kelak menjadi ratu di daerah Galuh. Dan yang terakhir yang bernama Dewi Mayangsari, yang di kemudian hari dijodohkan dengan Niskala Wastukencana. Dan ini masih sepupunya. Masih ada ikatan persaudaraan. Niskala Wastukencana naik tahta kerajaan Sunda tahun 1372 Masehi dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastukencana Prabu Resi Buwana Tunggal Dewata menggantikan pamannya, sekaligus mertuanya yang bernama Sang Bunisora. Niskala Wastukencana inilah yang disebut dalam prasasti Kawali. Jadi Wastukencana ini sepertinya diabadikan dalam bentuk prasasti di daerah Kawali, Ciamis. Beliau memiliki putra yang dari istri yang bernama Ratna Sarkati. Ratna Sarkati putra dari Sang Resi Susuk Lampung dari Sumatera. Dari istrinya yang bernama Ratna Sarkati ini memiliki anak, yaitu Sang Haliwungan, atau biasa juga disebut Sang Susuk Tunggal,
yang lahir pada tahun 1369 Masehi serta mendapat gelar Prabu Dewa Matka setelah mewarisi kerajaan Sunda melalui dari Sungai Citarum ke sebelah barat. Berikutnya dari istri yang bernama Dewi Mayangsari Putri, maksudnya, Sang Bunisora Suradipati, yaitu melahirkan anak juga yang bernama Sang Ningrat Kancana, mendapatkan gelar Prabu Dewa Niskala setelah mewarisi kerajaan Galuh mulai dari Sungai Citarum ke sebelah timur sampai Sungai Cipamali di Brebes. Berikutnya yang ketiga, Ki Gedeng Sindang. Dan ini menjadi raja di daerah Sindang Kasih. Yang keempat, Surawijaya Sakti, yang selanjutnya dengan dikenal memiliki sebutan Ki Gedeng Singapura, raja daerah di Singapura atau Mertasinga Pelabuhan Cirebon. Yang kelima, Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa yang nantinya ini menjadi juru Labuan Muara. Yang dimaksud adalah Labuan Muara Jati dengan gelar Mangkubumi Jumajan Jati. Berikutnya Ki Gedeng Kasmaya yang menjadi raja daerah di Cirebon Girang memiliki anak diantaranya. Ini memiliki 5 anak Ki Gedeng Kasmaya. Yang pertama Ki Gedeng Carbon Girang, yang putrinya bernama Nyai Arumsari menjadi istri Ki Danusela. Ki Danusela ini adik dari Ki Danuwarsi atau disebut juga Ki Gedeng Alang-Alang. Biasa dikenal juga sebagai Kuwu Cirebon Pesisir 1. Sedangkan anak nomor 2 yang bernama Ki Gedeng Sanggarung, dan ini yang menjadi raja di daerah Losari. Jadi yang namanya Sungai Cisanggarung itu mengambil nama atau mengabadikan dari nama Ki Gedeng Sanggarung. Itu menjadi raja di Losari. Yang ketiga, Indang Saketi, yang dinikahi oleh sepupunya Surawijaya Sakti atau Ki Gedeng Singapura. Berikutnya yang keempat, Lara Ruda. Lara Ruda ini dinikahi oleh Ki Dampu Awang, seorang saudagar dari Campa. Yang kelima, Ratna Keranjang, dinikahi oleh sepupunya Ki Gedeng Tapa yang menjadi juru Labuan Muara Jati dan selanjutnya merangkap sebagai penguasa daerah Singapura menggantikan kakaknya Surawijaya Sakti, tetapi tidak memiliki keturunan, pemirsa. Berikutnya Prabu Dewa Matka. Prabu Dewa Matka ini dikenal juga sebagai Sang Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan, yang menjadi Raja Sunda dan memiliki putra-putri dari 2 istri. Yang pertama, dari istri yang bernama Baramuci Larang, ini putri dari Prabu Suradrabuana Loka. Jadi istrinya yang pertama ini yang bernama Baramuci ini putri dari Prabu
Surendra Buana Loka memiliki 3 anak, pemirsa. Yang pertama Surabima alias Prabu Amukmarugul. Dan ini menjadi raja di daerah Japura, Cirebon. Yang kedua Kentring Manik Mayang Sunda, yang kelak menjadi istri Sri Baduga Maharaja. Sedangkan anak ketiga yaitu Dipati Kranda. Dipati Kranda ini yang nantinya menjadi Bupati di Sunda Kelapa, Jakarta. Dan dari istri yang kedua memiliki anak, yaitu Sang Wudu Basu yang menjadi raja di daerah Tanjung. Anak berikutnya dari istri yang kedua ini Sang Pulunggana yang menjadi raja di daerah Gunung Batu. Berikutnya Nyemas Pakungwati. Dari Nyai Ratna Riris atau Nyai Kancana Larang Putri Ki Danusela alias Ki Gedeng Alang-Alang memiliki anak yaitu Pangeran Charbon. Dan dari istrinya yang bernama Nyai Retna Rasa Jati Putri Maulana Ibrahim Akbar atau Syekh Maulana Jati Suara dari Campak memiliki beberapa anak, yaitu Nyai Laras Konda, Nyai Larasajati, Nyai Jati Merta, Nyai Jamaras, Nyai Mertasinga, Nyai Campa, dan Nyai Rasa Malasih. Berikutnya pemirsa, Prabu Dewa Niskala yang menjadi Raja Galuh memiliki anak dari istri pertama, yaitu yang pertama adalah Sang Pamanarasa atau Jaya Dewata yang sekarang dikenal sampai saat ini yaitu Prabu Siliwangi. Dua, Sang Ningratwangi. Ini dari istri yang pertama. Jadi ibu dari Prabu Siliwangi yang kita kenal sampai saat ini yaitu Dewi Mayangsari. Ayahnya yang bernama Prabu Dewa Niskala. Berikutnya dari istri kedua. Istri kedua yang dimaksud adalah istri kedua dari Prabu Dewa Niskala, yaitu Banyak Catra alias Kamandaka yang menjadi bupati di Pasir Luhur, Cilacap. Dan yang bernama Banyak Kampar, dan ini menjadi bupati di Daya Luhur, Cilacap. Serta Ratna Ayu Kirana. Dan yang terakhir adalah Kusumalaya alias Ajar Kutamangu. Dan menjadi raja di daerah Talaga, Majalengka. Karena menikah dengan Ratu Simbar Kancana, putri Prabu Talaga Manggung. Sang Pamanarasa atau Prabu Jaya Dewata yang dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi sampai saat ini
mempersatukan kembali Galuh dan Pakuan setelah terjadi konflik antara ayahnya Prabu Dewa Niskala sebagai Raja Galuh di Kawali dengan uaknya Prabu Dewa Matka sebagai Raja Sunda di Pakuan. Ketika dilantik di Kawali mendapat gelar Prabu Guru Dewata Prana. Dan setelah diangkat sebagai Raja Sunda mendapat gelar Sri Baduga Maharaja atau Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga mendapat sebutan juga Prabu Siliwangi, yang mana kita kenal sampai saat ini. Prabu Siliwangi sampai sepanjang zaman pun tetap masih dikenal oleh masyarakat, khususnya dari Jawa Barat. Berikutnya dari istrinya yang bernama Ambetkasih, putri Ki Gedeng Sindangkasih, Raja Wilayah Sindangkasih, Sri Baduga Maharaja tidak memiliki anak. Ini berarti dari istri pertamanya yang bernama Ambetkasih, istri dari Prabu Siliwangi. Dari istri yang kedua bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Raja Singapura. Dengan Nyai Subang Larang ini memiliki anak. Yang pertama adalah Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon II, yang kelak mendirikan kerajaan Islam dengan nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon di pesisir dengan gelar Sri Mangana. Dengan gelar Sri Mangana, pemirsa. Yang kedua Lara Santang, yang menjadi ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang mewarisi kerajaan Cirebon dari uaknya. Anak yang ketiga bernama Raja Sangara. Nah, ini dari Nyai Subang Larang hanya memiliki 3 anak. Sedangkan dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda, putri dari Prabu Dewa Matka, memiliki anak, yaitu Sang Hyang Surawisesa, yang melanjutkan tahta kerajaan Sunda Pajajaran, dan Sang Surasowan yang menjadi bupati di Banten pesisir. Sedangkan dari istrinya Nyai Ratu Bancana memiliki anak, yaitu Prabu Sangkan Benghar. Dan ada juga dari istrinya yang bernama Nyai Aci Putih, putri Dampu Awang. Jadi Nyai Aci Putih ini putri dari Dampu Awang, pemirsa. Dengan Lara Roda. Dengan Lara Ruda memiliki anak, yaitu Lara Badaya. Setelah itu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, pendiri Keraton Pakungwati, memiliki anak. Yang pertama adalah dari istrinya yang bernama Nyai Indang Gelis, putri Ki Danuwarsih. Sekiranya dari apa yang disampaikan, semoga menambah pengetahuan pemirsa, khususnya dari masyarakat Tanah Cirebon. Semoga sangat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini bersumber dari
karya tulis, yaitu dari karya tulis Pangeran atau Panembahan Wangsakerta, yaitu naskahnya yang berjudul Negara Kertabumi, serta naskah dari Pangeran Arya Cirebon, yaitu nama naskahnya Carita Purwaka Caruban Nagari. Kini saya akan sampaikan silsilah keluarga besar Kerajaan Cirebon. Yang saya maksud adalah Kerajaan Islam Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat menambah wawasan atau pengetahuan. Saya awali dengan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi memiliki putra, yaitu yang pertama Pangeran Walangsungsang. Beliau lahir pada tahun 1423. Kemudian Larasantang lahir pada tahun 1426. Raja Sangara lahir pada tahun 1428. Setelah itu Sang Hyang Surawisesa, dan terakhir Sang Surasowan. Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman ini adalah pendiri kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda, pemirsa. Jadi Pangeran Walangsungsanglah atau Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman atau yang kita kenal sampai saat ini yaitu Baku Cirebon. Beliau adalah pendiri kerajaan Islam yang pertama di Tatar Sunda yang bernama Nagara Agung Pakungwati Cirebon. Beliau memiliki istri yaitu Nyai Indang Gelis, putri Gegedeng Denwarsi. Memiliki anak yaitu Nyai Pakungwati. Serta dari istrinya bernama Nyai Retna Riris atau Nyai Kancana Larang, putri Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang, memiliki anak, yaitu Pangeran Carbon atau Pangeran Cirebon yang lahir pada tahun 1454. Sedangkan dari istrinya yang bernama Nyai Retna Rasajati, putri Maulana Ibrahim Akbar atau Syekh Maulana Jatiswara dari Campa, memiliki anak yaitu Nyai Laraskonda, Nyai Larasajati, Nyai Jatimerta, Nyai Jamaras, Nyai Mertasinga, Nyai Cempa, Nyai Rasa Malasih. Nah, itu diantara putrinya dari istri yang bernama Nyai Retna Rasajati, putri dari Mbah Buwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Larasantang atau Syarifah Mudaim menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah dari Mesir. Memiliki anak yaitu 1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. 2. Syarif Nurullah. Sedangkan Raja Sangara atau Haji Mansur menikah dengan Nyai Kalimah atau Nyai Gedeng Kalisapu dari Campa.
Setelah itu Sang Hyang Surawisesa melanjutkan tahta kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran hingga wafatnya pada tahun 1535 Masehi. Prabu Sang Hyang Surawisesa ini yang membuat prasasti Batu Tulis Bogor. Jadi batu tulis yang ada di Bogor itu berarti hasil karya Prabu Sang Hyang Surawisesa, pemirsa. Dan sampai saat ini masih ada. Di sini saya sampaikan juga Prabu Sang Hyang Surawisesa ini yang membuat prasasti batu tulis di Bogor memiliki putra, yaitu Prabu Dewata. Dan sejarah mencatat wafat pada tahun 1543 Masehi. Selanjutnya Sang Surasowan menjadi Bupati Banten Pesisir. Sang Surasowan ini sebagai Bupati Banten Pesisir memiliki anak, pemirsa, yaitu yang bernama Sang Arya Surajaya, dan ini mewarisi tahta Banten Pesisir. Dan anak keduanya yaitu Nyai Kawung Anten. Nah, Nyai Kawung Anten ini yang menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati Cirebon dilahirkan di Mekah pada tahun 1448. Pada tahun 1470 tiba di Cirebon dan menjadi Sinuhun Cirebon kedua, menggantikan uaknya yaitu Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Pangeran Cakrabuana ini wafat pada tahun 1568 pada usia 120 tahun. Jadi mohon maaf pemirsa. Jadi Syekh Syarif ini wafat pada tahun 1568 dalam usianya yaitu 120 tahun. Berikut dari istrinya yang bernama Nyai Babadan wafat pada tahun 1477. Nyai Babadan ini putri dari Ki Gedeng Babadan yang dinikahi pada tahun 1471. Anaknya meninggal saat masih kecil. Sedangkan dari istrinya yang bernama Nyai Kawung Anten yang dinikahi pada tahun 1475 memiliki anak. Yang pertama Ratu Winaon, lahir pada tahun 1477. Yang nantinya bersuamikan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Yang kedua adalah Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin. Beliau lahir pada tahun 1478. Yang nantinya menjadi penguasa Banten pada tahun 1522. Berikut dari istri yang bernama Nyai Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana atau uwaknya Syekh Syarif Hidayatullah ini, yang dinikahi pada tahun 1478 tidak diketahui berputra.
Jadi Syekh Syarif ini menikah dengan Nyai Pakewati ini tidak diketahui memiliki putra, pemirsa. Sedangkan dari istrinya yang bernama Ong Tin wafat pada tahun 1488. Ong Tin jadi wafat pada tahun 1488. Putri Tionghoa yang dinikahi pada tahun 1481. Memiliki seorang putra yang meninggal ketika baru lahir di Luragung. Luragung Kuningan yang dimaksud ini, pemirsa. Sedangkan dari istrinya yang bernama Syarifah Baghdad, adik Maulana Abdurrahman Baghdad, atau dikenal sebagai Pangeran Panjunan, mempunyai anak, yaitu satu Pangeran Jaya Kelana, dilahirkan pada tahun 1486 dan wafat pada tahun 1516, yang nantinya menikah dengan Ratu Pembayun, putri Raden Patah. Ratu Pembayun setelah Pangeran Jaya Kelana wafat, menikah lagi dengan Pangeran Pasai atau Ki Fadilah. Berikutnya Pangeran Gung Anom atau Pangeran Brata Kelana atau Pangeran Sedang Lautan. Lahir pada tahun 1488 dan wafat pada tahun 1513 di Laut Gebang. Yang nantinya menikah dengan Ratu Nyawa Putri Raden Patah. Jadi menikah dengan Ratu Nyawa Putri Raden Patah. Sedangkan dari istrinya yang bernama Nyai Tepak Sari, ini putri dari Ki Gedeng Tepasan dari Majapahit. Memiliki anak, yaitu Nyai Ratu Ayu. Lahir pada tahun 1493. Yang nantinya menikah dengan Pangeran Sabranglor, Sultan Demak kedua. Dan setelah Pangeran Sabranglor wafat, menikah lagi dengan Pangeran Pasai atau Ki Fadilah. Berikutnya Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean, lahir pada tahun 1495 dan wafat pada tahun 1552 di Demak. Yang menikah dengan Ratu Nyawa, janda kakaknya. Pangeran Gung Anom atau Pangeran Sedang Lautan, dari istrinya yang bernama Nyai Gedeng Sambung atau Nyai Ageng Sampang atau Nyai Gede Kancingan, tidak diketahui memiliki anak. Sedangkan dari istrinya yang bernama Nyimas Rarakerta, putri Ki Gedeng Jatimerta, memiliki anak, yaitu Bung Cikal. Sementara itulah yang dapat disampaikan, pemirsa. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu, akan saya teruskan kembali supaya dapat lebih jelas. Ikuti saja terus video tayangan dari channel saya dengan berharap keridhaan, keikhlasan dari pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini. Saya berharap untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel kami dapat terus berkembang, bermanfaat, mengedukasi kepada khalayak ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.